Tahu banyak banget hal tentang kerajaan Inggris, bocah laki-laki yang berusia 4 tahun ini mengaku sebagai reinkarnasi Putri Diana. Waktu dia lihat foto Putri Diana, dia langsung ngomong sama orang tuanya, "Itu aku waktu aku jadi putri, tapi pas terdengar sirine, aku udah bukan putri lagi." Kedua orang tuanya langsung tercengang dan kaget sekaget-kagetnya. Welcome to my channel Papikla. Thank you banget buat kalian semua nih yang udah mau klik video gue kali ini dan mau berkunjung dan bergabung ke channel gue di kali ini dan di hari ini cuy. Nah, bantu gue untuk biar bisa lebih baik dari kedepannya dengan cara subscribe. Jika video ini bermanfaat buat kalian semua dan menambah referensi dan pengetahuan buat kalian semuanya, jangan lupa juga klik loncengnya biar kalian juga jadi orang pertama yang bisa tahu tentang video baru gue. Klik like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian biar kalian nggak pintar sendirian cuy. Oke, di video kali ini jika memang ada informasi yang salah, tolong dimaafkan dan dibenarkan di kolom komentar. Dan mohon maaf jika memang ada yang kurang tepat informasinya ya. Oke, langsung aja kita bareng-bareng, let's go! Oke, sebelumnya gue mau infoin dulu sama kalian semua tentang apa itu reinkarnasi. Karena cerita yang gue mau bawain kali ini itu ada sangkut pautnya tentang reinkarnasi cuy. Nah, reinkarnasi itu dalam bahasa Latin adalah lahir kembali atau kelahiran semula, atau juga bisa dikatakan titis atau titisan. Itu adalah kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik sebagaimana keberadaan kita saat ini. Yang lahir kembali itu adalah jiwa orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya terdahulu. Pada saat jiwa lahir kembali, roh yang utama kekal namun raga kasarlah yang rusak. Sehingga roh harus berpindah ke badan yang baru untuk menikmati hasil perbuatannya dulu. Pada saat memasuki badan yang baru, roh yang utama membawa hasil perbuatan dari kehidupan yang terdahulu cuy. Yang mengakibatkan baik buruk nasibnya kelak. Roh dan jiwa yang lahir kembali tidak akan mengingat kehidupan yang terdahulu agar tidak mengenang duka yang tertumpuk-tumpuk di kehidupan lampau. Oke, kisah yang pertama itu datang dari seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun. Nah, namanya ini adalah Billy Campbell. Dia adalah anak dari seorang presenter televisi di Australia yang bernama David Campbell. Billy tahu banyak hal tentang kerajaan Inggris. Dia mengaku sebagai reinkarnasi Putri Diana. Gak tanggung-tanggung. Dia tuh ngakunya reinkarnasi Putri Diana atau yang kita kenal itu dengan sebutan Lady Di. Yang udah kita semua tahu nih, Putri Diana adalah sosok keluarga kerajaan Inggris yang namanya dikenang publik sampai saat ini. Karena kebaikannya lah yang membuat Putri Diana dan atau yang kita kenal juga sebagai sebutan Lady Di dikenal dan dikenang sepanjang masa. Kenapa dia bisa dikenang sepanjang masa sampai saat ini cuy? Karena dia adalah sosok putri yang tidak segan untuk terjun langsung berbaur dengan masyarakat di negerinya. Sudah 23 tahun berselang pasca Putri Diana ini pergi untuk selama-lamanya cuy. Putri Diana meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Paris, Prancis di terowongan pada tanggal 31 Agustus 1997 silam. Kecelakaan maut itu mengakibatkan Putri Diana dan kekasihnya Dodi Al-Fayed juga Henry Paul sebagai supir pribadinya tewas. Sementara itu, pengawal pribadinya yang namanya Trevor Rhys Jones berhasil lolos dari maut, dikarenakan balon udara yang mengembang saat kecelakaan itu terjadi. Meskipun sudah 2 dekade yang lalu Putri Diana sampai saat ini tetap dieluk-elukan oleh banyak orang, hampir semua orang, karena kebaikannya tadi cuy. Nggak sedikit yang terinspirasi dengan gaya berbusananya maupun meniru gerak-geriknya nih semasa hidupnya. Karena memang dia tuh jadi kayak banyak brand ambassador, panutan di berbagai pagelaran-pagelaran busana. Jadi itu dia jadi trendsetter gitu cuy. Masyarakat dunia dikejutkan dengan pengakuan viralnya si Billy Campbell ini. Dia ngaku sebagai reinkarnasi dari Putri Diana. Gimana nggak terkejut kan? Dia ngaku sebagai reinkarnasi itu seorang putri. Padahal si Billy Campbell ini kan anak laki-laki cuy. Nggak hanya itu, si Billy Campbell ini tahu banyak tentang detail kehidupan sang Putri Diana yang meninggal berpuluh-puluh tahun sebelum ia lahir. Dalam penuturannya kepada majalah hiburan Irlandia Stellar Magazine, David Campbell ini mengungkapkan tanda-tanda tak biasa yang muncul dari anaknya ini sejak dia berusia 2 tahun. Banyak banget nih kejadian-kejadian atau keterangan-keterangan yang si Billy Campbell ini ungkapkan tentang kehidupannya dia dulu sebagai seorang putri. Jadi pas si Billy Campbell ini lihat ada kartu yang gambarnya Putri Diana, dia tiba-tiba langsung nyeletuk nih sama kedua orang tuanya. "Yah mah, itu aku waktu aku jadi putri."
Nah, itu foto waktu aku dulu loh, sebelum aku jadi anak ayah sama mama. Aku dulu adalah seorang putri loh ya. Nah, dari pengakuan itu, kedua orang tuanya langsung terkejut seterkejut-kejutnya cuy. Kaget sekaget-kagetnya. Nggak sampai di situ cuy. Si Billy Campbell ini sampai membuat kedua orang tuanya kebingungan waktu dia bilang Pangeran William dan Pangeran Harry adalah anak-anaknya. Yang padahal nih si Billy Campbell ini baru lahir di tahun 2001. Nah, kedua orang tuanya itu terheran-heran banget, plus kaget, plus nggak percaya. Mereka berpikir, wah jangan-jangan nih anak salah obat atau salah makan nih. Jangan ngadi-ngadi lah. Nah, karena saking nggak percayanya nih orang tuanya terus nih ngegali sampai sejauh mana nih si anaknya ini tahu tentang banyak hal si Putri Diana ini. Sampailah suatu saat si Billy bilang, aku punya saudara laki-laki loh namanya John. Tapi sayangnya John meninggal waktu aku belum terlahir. Nah, dari pengakuannya ini makin bikin kaget kedua orang tuanya dan orang tuanya pun langsung cari tahu apa bener nih si John ini saudara laki-laki si Putri Diana. Nah, kenyataannya emang bener si Putri Diana ini memang punya saudara laki-laki tapi sudah meninggal waktu masih bayi pas dia belum lahir. Padahal nih, berita ini tuh nggak disebarluaskan ke publik dan tidak jadi konsumsi publik kalau misalkan memang ada John ini sebagai seorang saudara laki-lakinya Putri Diana. Karena hanya kalangan saudara kerajaan lah yang tahu tentang hal ini cuy. Awalnya sempat tak percaya dengan celotehan sang anak, David Campbell akhirnya benar-benar yakin bahwa sang putra adalah reinkarnasi Putri Diana. Pasalnya nih, si Billy mampu menggambarkan interior tempat tinggal Ratu Balmoral secara detail. Billy ngaku ketika dia adalah Putri Diana, dia biasa pergi ke sebuah kastil di negeri ajaib di Skotlandia. Dia menggambarkan kastil itu memiliki unicorn di atas dan disebut Balmoral. Pasalnya nih, karena unicorn itu adalah binatang nasional bangsa Skotlandia cuy. Nah, yang mengejutkan lagi si Billy Campbell bahkan bisa bercerita tentang detik-detik kematian Putri Diana usai mengalami kecelakaan mobil. Ketika ibunya menunjukkan foto lain dari Putri Diana, Billy berkata, itu aku saat aku jadi putri, tetapi saat sirine datang, aku bukan lagi seorang putri. Nah, mungkin dimaksud sirine itu ambulan yang datang waktu nolongin si Putri Diana waktu kecelakaan itu coy. Nah, ayah dan ibunya juga sempat bilang kalau mungkin semakin dewasa si Billy ini akan semakin lupa akan kehidupannya dia dulu dan menjalani kehidupan layaknya seorang anak laki-laki sewajarnya. Gak kebayang kan kalau misalkan dia hidupnya udah besar tapi masih kebayang-bayang masa lalunya. Itu tadi kisahnya si Billy Campbell, cerita dia reinkarnasi seorang putri yaitu Putri Diana. Nah, kisah selanjutnya datang juga nih dari seorang anak laki-laki juga yang namanya itu Cameron Macaulay. Nah, sejak usia 2 tahun, Cameron Macaulay telah mengatakan pada ibunya bahwa dia berasal dari sebuah pulau yang bernama Barra yang terletak di pantai barat Skotlandia. Macaulay juga menceritakan sebuah rumah bercat putih di sebuah pantai dekat lapangan terbang. Selain itu, dia juga mengaku memiliki anjing berwarna putih hitam dan memiliki ayah di kehidupan sebelumnya yang namanya Sharon Robertson yang meninggal ditabrak mobil. Jadi pada satu kejadian nih, si anak lagi main sama ibunya, terus tiba-tiba dia cerita nih, Bu, dulu aku tinggal di rumah yang deket pantai loh, rumahnya bagus deh, pemandangannya juga indah, sejuk banget. Nah, si ibunya ini diem sejenak nih, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu, dia cerita dari mana gitu, apa dapat cerita dari sekolah atau apa gitu kan, dia makin pusing gitu kan. Nah, pada suatu saat si Macaulay sering banget nih nangis sama si ibunya untuk diajak ke Barra karena rindu kepada ibu yang lain. Nah, maksud ibu yang lain itu ibunya waktu di masa lalu dulu. Nah, untuk menghilangkan penasaran si ibunya, diajaklah nih anak ke tempat yang dia mau. Akhirnya dia pergi naik pesawat ke Barra, ya kurang lebih dari rumah ke Barra itu sekitar 4 jaman lah ya. Nah, ketika di Barra, keluarga Macaulay benar-benar menemukan sebuah rumah bercat putih tepat di dekat lapangan terbang yang terletak di pinggir pantai. Persis banget ya, sama pengakuan-pengakuan yang sering banget diceritain sama anaknya ini. Setelah ditelusuri, rumah tersebut merupakan kediaman milik Robertson dan ia memiliki seekor anjing putih hitam yang Macaulay kecil juga hafal banget nih dengan lorong-lorong dan ruangan-ruangan dalam rumah besar itu. Nah, dari mana dia tahu? Karena di dalam rumahnya itu ada foto hitam putih yang dipajang nih di tembok rumahnya. Nah, si Cameron Macaulay ini bisa ceritain detail dan sama persis tentang rumah itu, kehidupannya dia dulu, isi rumahnya, bentuk rumahnya. Sampai-sampai nih kedua orang tuanya akhirnya percaya kalau memang kemungkinan besar anaknya ini adalah reinkarnasi dari seorang di masa lalunya dulu. Cerita tentang reinkarnasi Macaulay ini didokumentasikan dalam sebuah acara TV di Inggris dan digadang-gadang dan didapuk sebagai salah satu kisah reinkarnasi terbaik cuy. Nah, yang kali ini beda nih cuy. Kalau misalkan dua cerita di atas kan
bahagia gitu kan, ada yang reinkarnasinya dari seorang putri gitu kan, ada juga anak yang hidupnya bahagia sama orang tuanya. Nah kali ini si James Leininger ini reinkarnasinya itu dari seorang pilot tempur, pesawat tempur. Bayangin pesawat tempur cuy. Nah kalau misalkan lu nggak sabar bagaimana cerita reinkarnasinya si James Leininger ini, simak coy. James Leininger ini merupakan balita yang punya kisah reinkarnasi dari seorang pilot pesawat terbang dari Perang Dunia Kedua. Nah kan Perang Dunia Kedua, yang kalau misalkan Perang Dunia Kedua itu kan biasanya sama perang-perangan, bom-boman gitu kan. Nah di usia yang sangat muda, James Leininger tiba-tiba teringat akan kehidupan sebelumnya sebagai pilot terbang Angkatan Udara Amerika. Hal tersebut bermula ketika James diberikan hadiah mainan pesawat terbang. Semenjak itu, ia menjadi terobsesi dengan pesawat terbang dan sering banget mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya ini, ia melihat jelas pesawat perang, serangan peluru, dan kecelakaan yang menakutkan. Hal tersebut pun kemudian ia ceritakan kepada orang tuanya. Saat usianya 3 tahun, ia lagi nonton acara TV anak-anak soal pesawat. Tiba-tiba ia langsung memberitahu kepada kedua orang tuanya dengan jelas bagian pesawat, perawatan pesawat, prosedur sebelum terbang dengan baik dan benar. Ia juga menjelaskan ke ayahnya kalau ia terbang dari landasan kapal besar bernama Natoma dan punya kopilot bernama Jack Larsen. Rasa penasaran pun menyelimuti sang ayah. Ayah James ini kemudian mencari tahu mengenai kebenaran cerita dan mimpi yang dialami oleh James. Dan ternyata ia menemukan fakta soal Natoma dan berhasil mencari keberadaan Jack yang ternyata masih hidup. Kemudian ia menceritakan kepada ayahnya kalau ia dulu itu meninggal di Iwo Jima. Sampai akhirnya sang ayah menemukan satu cerita yang hampir sama pada pilot bernama James M. Huston Jr. yang meninggal pada peristiwa tersebut. Ia segera menghubungi keluarga pilot tersebut dan memberikan gambar pesawat James yang sering banget digambar sama si James ini. Faktanya nih, adik pilot tersebut mengirim foto pesawat asli yang dikirim Angkatan Udara setelah saudaranya meninggal dulu. Dan foto itu ternyata persis banget sama si foto atau gambar yang digambar sama si James ini. Itulah 3 kisah yang menceritakan tentang reinkarnasi manusia hidup di masa lalunya dan di masa sekarang. Oke, thank you banget buat kalian semua yang udah stay di video kali ini. Semoga video gue kali ini bermanfaat buat kalian dan menambah pengetahuan buat kalian semuanya. Thank you and see you.